Yauman ing dalem sakdina. Yauman ing dalem sakdina. Yauman ing dalem sakdina. Sopal mukim wong kang mukim ae walau asian biiqomatihi tambahan. Ae walau asian biiqomatihi. Kana syizatin min jauziha wa abiqin min sayyidihi. Wa yulhaqu bil muqimi al musafiru. Al musafiru safaron qasiran wal asi bisafarihi wal haimu. Wayang sahulan musab sopo al mukimu wong kang mukim. Orang yang mukim, apa orang yang mukim itu? Orang yang tidak bepergian. Tulis mukim itu adalah orang yang tidak bepergian. Wayang sahulan ngusap sapa al mukimu wong kang mukim. Orang yang mukim atau orang yang tidak bepergian, orang yang ada di rumah namanya orang mukim. Walaupun di dalam syarahnya dikatakan walau asian, walaupun dia adalah orang yang durhaka. Walaupun dia orang yang durhaka, tetap menang jatah, boleh mengusap mujah. Mana walau asian biqomatihi, walaupun dia orang yang durhaka dengan mukimnya itu, seperti kana syizatin, seperti wanita yang elik, yang durhaka. Min zaujiha, saking lakine ya si nasyizah. Teh Zainab teh elik diajakan sare ku salakina kalakam molotot wani nyentak kanu jadi salaki. Wani mungpang wani nentang kepada suami, itu namanya orang yang nasyizah, perempuan yang nusyuz. Nah, ini perempuan yang nusyuz ya. Ini dia boleh mengusap mujah. Itu disamakan dengan orang yang mukim, yakni jatahnya 1 hari 1 malam nanti. Wa abikin termasuk kepada kategori mukim di sini, yakni jatah ngusap mujahnya 1 hari 1 malam orang yang kabur, hamba yang kabur min sayyidihi, dari tuannya. Siapa lagi? Wa yulhaqu bil mukim, disamakan dengan orang yang mukim, yakni jatahnya itu cuma 1 hari 1 malam. Siapa? Al musafiru, orang yang melakukan perjalanan, tetapi perjalanannya safaron qasiron, perjalanan yang pendek, yang dekat. Mang Anton melakukan perjalanan kemana? Ke Losari, paling cuma 20 kilo. Itu perjalanan yang pendek, walaupun statusnya sebagai musafir, ini dihukumi sebagai orang yang mukim, sehingga jatah mengusap mujana cuma 1 hari 1 malam. Siapa lagi? Wal asi bisafarihi, dan orang yang bepergian, yang bermaksiat, yang dianggap maksiat dengan bepergiannya. Dia bepergian itu tujuannya adalah maksiat. Contohnya si Zaid mau pergi ke mana? Mau pergi ke Semarang. Jelas antara Cirebon Semarang jaraknya jauh, tetapi karena tujuan bepergiannya adalah karena maksiat, maka dia dianggap sebagai orang yang mukim. Jadi jatahnya cuma 1 hari 1 malam. Siapa lagi? Wal haimu, dan orang yang kepahung. Siapa kepahung? Itu orang yang bepergian
tujuan yang jelas, itu namanya haimun. Nah, orang-orang tadi ini punya jatah mengusap muzah cuma 1 hari 1 malam ya. Wayam saudan mengusap al-muqimu, orang yang mukim, orang yang tidak bepergian. Berapa jatah dia boleh mengusap mujahna? Yauman ing dalam sadina, yauman ing dalam sadina, walailatan lan sabengi. Dia punya jatah untuk mengusap mujah atau sepatu selama sehari sehari semalam. Kalau sudah sehari semalam, maka ketika akan wudhu tidak boleh dengan cara mengusap mujah, melainkan sepatunya harus dicopot dan kakinya harus dibasuh kalau sudah sehari semalam. Wayang sahulan musab sopo al musafir wong kang lelungan. Wayang sahulan musab sopo al musafir wong kang lelungan. Sedangkan musafir, apa musafir? Orang yang bepergian. Kalau mukim tidak bepergian, kalau musafir adalah orang yang bepergian. Salah sata ayamin kelawan telu piro-piro dina. Salah sata ayamin kelawan telu piro-piro dina. Bilaya lihinna kelawan piro-piro pengine salasa. Bilaya lihinna kelawan piro-piro pengine salasah. Jadi orang yang musafir, orang yang bepergian ini punya jatah mengusap mujah selama 3 hari 3 malam secara terus menerus. Al-muttasilah, al-muttasilah kang tetemu, al-muttasilah kang tetemu, al-muttasilati kang tetemu biha kelawan salasah. Jadi malam yang nyambung dengan siang. Jadi 3 hari 3 malam secara terus menerus. Nah gitu. Sawaun iku pada uga. Sawaun iku pada uga. Taqaddamat utawian tak dingin. Taqaddamat utawian tak dingin. Opo taqaddamat utawian tak dingin opo layal. Au ta'akhkharat atawa akhir opo layal. Au ta'akhkharat atawa akhir opo layal. Baik, nah baik malamnya lebih dahulu ya, kan tadi 3 hari 3 malam. Baik malamnya lebih dahulu berarti 3 malam 3 hari ya gitu. Ataupun malamnya yang akhir, jadi siang dulu ya, baru kemudian malam. Nah itu jatahnya 3 hari 3 malam. Bagi siapa? Bagi orang yang musafir. Wabtidaul mudalan utawi kawitane mangsa. Wabtidaul mudatilan utawi kawitane mangsa. Wabtidaul mudatilan utawi kawitane mangsa. Iku tu sabudan itu apa ibtidaul mudah. Iku tu sabudan hitung apa ibtidaul mudah. Permulaan masa. Tadi kan masanya 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Nah itu masa tadi, masanya berapa? 1 hari 1 malam. Bagi siapa itu? Bagi orang yang mukim. Atau masanya itu berapa? 3 hari 3 malam. Jatah bagi siapa? Orang yang musafir. Itu jatah tersebut, masa tersebut itu dihitungnya kapan? Iku min hini yuhdisu sa'awit saking mangsane. Iku min hini yuhdisu awit saking mangsane hadas sapa si wong. Atau sapa si? Ya sapa si wong ya. Sapa si wong. Dari mulai dia hadas. Maksud hadas di sini dijelaskan lagi nih. Minin qidha'il hadas tegese saking tutuge hadas. Dari dihitung itu dari semenjak selesainya hadas. Alka ini kang tetep ba'da tamamil lubsil khuffaini ing dalam sawize
sampurnane nganggo mujah loro. Nah, ulangi lagi, ba'da ing dalam sawise tamami sampurnane lubsi nganggo al khuffaini satukan ing dalam sawise sampurnane nganggo setelah sempurna memakai kedua mujah. Ulangi maning, jatahe orang yang mukim berapa hari? 1 hari. Jatahe orang yang musafir berapa hari? 3 hari. Nah itu jatah tadi 1 hari atau 3 hari dihitungnya kapan? Nah dihitungnya minin qidha'il hadasi. Apa artinya? Dari semenjak selesainya hadas yang tetap setelah sempurna memakai kedua mujah. Kita bikin contoh dulu. Zaid misalkan memakai mujah hari Minggu ya. Memakai apa aja? Mujah hari Minggu jam 6 pagi hari Minggu. Nah, jam 6 pagi hari Minggu. Kemudian ya jam 10 siang hari Minggu. Nah bari di kota kurang delengan main ya. Abi tekawur gitu. Jam 10 ya hari Minggu si Zaid hadas. Nah kiihna loba. Jadi beres-beres kiih jam 10 lebih 5 menit. Jadi kiihna 5 menit tah eta. Terus kiih tang ngayer tang loba dan ada obang ada es misalkan. Selesai atau inqido selesai hadas jam berapa? Jam 10 lebih 5 menit. Nah gitu. Nah kemudian waktu zuhur tiba ya. Kemudian dia berwudu. Wudu nanti dengan cara mengusap mujah ya. Nah yang jadi pertanyaan, ini masa mudah atau masanya nanti akan habis kapan kira-kiranya? Nah kalau bagi orang yang musafir kan sehari semalam itu dihitungnya dari semenjak kapan? Nah di sini jelaskan dihitungnya itu dari semenjak selesainya hadas. Jam berapa dia selesai hadas tadi? Jam 10 lebih 5. Jadi dihitung 1 hari 1 malam tuh bukan dari mulai dia memakai mujah. Jam berapa dia memakai mujah? Jam 6. Bukan dari mulai hadas. Jam berapa dia mulai hadas? Jam 10. Bukan dari mulai apa lagi? Bukan dari mulai musaf. Jam berapa dia musaf mujah? Zuhur. Jam berapa? Jam 12. Nah, itu dihitungnya sehari semalam bagi orang yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Itu dihitungnya dari semenjak selesainya ada. Baik tuh. Jadi nanti masaknya akan habis bagi orang yang mukim kapan? Jam 10 lebih 5 di hari Senin, karena dia mengusapnya di hari, memakainya di hari Minggu, di hari Ahad. Nah itu ya. Jadi ibtidaul muddah min hini yuhadisu ay min inqidha'il hadas. Dari semenjak selesainya hadas yang tetap sesudah memakai kedua memujah. Memakainya dari jam 6. Kemudian mulai hadasnya jam 10, selesai hadasnya jam 10 lebih 5. Jadi la min ibtida'il hadasi ora saking kawitane hadas. Jam berapa dia mulai hadas? Jam berapa dia mulai hadas? Jam 10 ya. Kalau jam 6 mulai memakai mujah. Wala min waqtil mashilan ora saking waktu ngusap mujah. Lan ora saking waktu ngusap mujah. Kapan dia mengusap mujah? Jam ngusap mujah, memakai ya nama. Tulis juga ya. Berapa ngusap mujah? Jam 12 waktu zuhur. Wala min ibtida'il lubsi lan ora saking kawitan nganggo mujah. Wa lan la ora min saking ibtida'i ngawitan al-lubsi nganggo. Jam berapa dia mulai memakai mujah? Jam berapa? Jam 6 pagi di hari Minggu. Tak itu bukan dari mulai dia mengusap mujah bukan, tetapi min inqidha'il hadas. Paham dong?
Ulangi maning, Zaid memakai mujah di hari Minggu. Dia memakai mujahnya jam 6 pagi di hari Minggu. Jam 10 dia hadas. Jam 10 lebih 5 dia selesai hadas. Jam 12 dia mengusap mujah karena mau sholat zuhur. Ya, mau sholat zuhur. Pertanyaannya, itu jatah atau mudah 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim atau 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir? Dihitungnya dari mulai kapan? Apakah dari mulai memakai mujah? Bukan. Mulai memakai mujah jam berapa? Jam 6. Apakah dari mulai hadas? Bukan. Jam berapa mulai hadas? Jam 10. Apakah dari mulai mengusap mujah? Bukan. Mengusap mujah jam 12. Jadi kapan dihitungnya? Dari semenjak selesainya hadas, yakni jam 10 lebih 5 menit. Jadi la mini betidail hadas artinya apa? Bukan dari mulai hadas, bukan pada waktu musab mujah, dan bukan pada waktu memulai memakai mujah. Memakai mujah jam berapa? Bukan jam 6 dihitung 1 hari 1 malam setaranya. Wala min waktil masih, waktu musab mujah jam berapa? 12. Wala min ibtidail hadas, waktu permulaan hadas jam berapa? Nah, itu bukan dihitung pada jam-jam tadi, tetapi dihitungnya dari semenjak selesainya hadas. Itu wal asilan utewong kang masyad bisa pari kelawan lelungan. Bisa pari kelawan lelungan. Orang yang bermaksiat dengan bepergiannya, orang yang maksiat dengan bepergiannya. Aibi ansha'ahu maksiyatun ka'an safaro liqat'id tariq au ansha'ahu ta'atun summa qallabau maksiyatan. Yang dimaksud dengan asbis safar itu adalah orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan aslinya adalah untuk maksiat. Tujuan utamanya adalah maksiat gitu. Mang Anton arek kamana ka Majalengka. Rek naon tujuan ka Majalengka na arek neangan bebene hate anu selalu hadir dalam ingatan Mang Anton. Teu kuat suku ieu lempang sorangan. Leungeun ngajalankeun motor sorangan. Naon tujuanna? Arek ngapelan ka Bogoh. Berarti tujuan bepergian nanti adalah maksiat. Kaan saparo, seperti orang yang bepergian untuk pasaran, orang yang bepergian tujuannya untuk menjadi membegal misalnya. Nah, itu namanya orang yang asbis safar. Asbis safar itu orang yang durhaka dengan sebab bepergian. Atau orang yang tujuan awal bepergian adalah untuk taat. Mereka mana arek menghadiri pengajian Mang Irham teh. Da aya hawi bisa cenah gitu. Nah, kemudian ada yang ngebeja cenah euy di ditu teh cenah degeteun tempat nu rek diayakeun pengajian teh cenah aya randa cenah. Randa teh cenah la tarbul lat ya dalamis can pernah nolak lamun ditoel ku saha-saha we. Jadi akhirnya Mang Irham teh anu tujuan rek taat teh sakalian rek apel karana hayang ngajaran kumaha rasana nyamparanda cenah gitu. Nah, itu berarti tujuan bepergiannya, tujuan asalnya adalah untuk taat, tapi kemudian merubahnya dengan tujuan maksiat. Itu masuk kepada kategori asbis safar. Nah, orang yang maksiat dengan bepergian satu. Ada asbis safar nanti istilahnya, ada juga asbis safar. Asbis safar mah apa? Beda. Ari asbis safar mah adalah alladzi yusafiru li ta'atin, orang yang bepergian dengan tujuan utamanya adalah taat. Contoh seperti dia berziarah tujuan nantinya, tapi di tengah-tengah perjalanan dia melaksanakan maksiat. Nah, itu orang namanya asbis safar pakai V. Asbis safar. Nah, orang yang asbis safar mah itu hukumnya sama dengan orang yang musafir, jatahnya 3 hari 3 malam. Yang kita bahas bukan pisafar tapi bisafari. Nah, beda atau huruf Jermannya.
Wal asi bis safari, orang yang asbis safar. Siapa lagi? Wal haimulan wong kang kepahung. Orang kepahung itu orang yang bepergian tanpa tujuan, nutur-nutur indung suku duka kamana inditna. Iku yang sahani ngusap sapa asbis safar lan haim. Masha muqimin kelawan kaya ngusape wong kang mukim. Maksudnya kumaha? Maksudnya orang yang durhaka dengan sebab bepergiannya dan orang yang bepergian tanpa tujuan, walaupun masuk kategori musafir, tetapi dia dianggap sebagai orang yang mukim, sehingga jatah musafir cuma 1 hari. Wadaimul hadasi lan ute wong kang langgeng hadase. Wadaimul hadasi lan ute wong kang langgeng hadase. Iku iza ahdasa nalikane hadas. Iku iza ahdasa nalikane hadas sapa daimul hadas, orang yang hadas terus-terusan. Seperti mana disebutnya daimul hadas, orang yang hadas terus menerus, seperti orang yang selalu mengeluarkan air kencing, atau perempuan selalu mengeluarkan haid ya itu karunya kasalakina itu kudu pakai kacamata hidung. Atau lalaki misalkan keluar ciki terus-terusan, itu namanya daimul hadas. Nah, bagaimana dengan orang yang daimul hadas nih? Wadaimul hadasilan uti wong kang langgeng hadase. Iku iza ahdasa nalikane hadas sapa daimul hadas, orang yang langgeng hadas, artinya orang yang terus menerus hadas. Iza ahdasa, ketika dia berhadas, ba'da lubzil khuffi, sa'uwise nganggo mujah, setelah memakai mujah dia kemudian hadas dengan hadas yang lain, bukan hadas yang biasa, bukan air kencing. Bagi orang yang hadas terus-terusannya keluar air kencing, jadi dia keluar berhadas dengan hadas yang lain, bukan hadas yang langgengnya. Hadasan kelawan hadas akhara kang wene si jair salisul baul, terus-terusan keluar air kencing, kemudian dia memakai mujah. Jadi cara memakai mujahnya yaitu dibasuh dulu burungnya, kemudian dikasih dikasih plastik ya, plastik es tuh yang panjang, kemudian dibungkut pakai karet atau zamannya pakai solasiban, dibungkut supaya itu netes kotoran. Nah, kemudian dia baru berwudu. Setelah berwudu boleh dia wudhu sampai selesai. Nah, setelah sempurna bersuci dia baru boleh menggunakan mujah. Kesininya tiba-tiba orang yang daimul hadas tadi tiba-tiba dia berhadas dengan hadas yang lain, bukan hadas yang langgeng. Misalkan dia kentut contohnya ya. Hadasan kelawan hadas akhara kang une ma hadasihi, sertane hadase daimal adaimi kang langgeng. Jadi dia keluar hadas yang lain, bukan hadas yang langgeng. Nah, itu hadasnya itu kapan terjadinya hadas? Nanti qabla ayyusalliya fa bihi fardhan, qabla ayyusalliya sa'durung yanta salat sapa daimul hadas. Qabla ayyusalliya sa'durung yanta salat sapa daimul hadas. Qabla ayyusalliya sa'durung yanta salat sapa daimul hadas bihi kelawan tuhurun fardhon ing sembahyang fardu.
Fardun ing sembahyang fardu yamsahu mangkang ngusap yamsahu mangkang ngusap sapa daimul hadas wa yastabihulan amri wenang sapa daimul hadas ma ing barang kana kang ana sapa daimul hadas iku yastabihu amri wenang sapa daimul hadasu ing ma iku yastabihu amri wenang sapa daimul hadasu ing ma lau bakia lamun masih tetep apa tuhuruhu sesucine yasi daimul hadas apa turu sesucine daimul hadas allazi kang labisa nganggo sapa daimul hadas alaihi ngake turun khufaihi ing mujah lorone daimul hadas khufaihi ing mujah lorone daimul hadas khufaihi ing mujah lorone daimul hadas wa huwa utima kana yastabihuhu iku fardun salat fardu wa nawafilu lan pira-pira salat sunnah iku fardun salat fardu wa nawafilu lan pira-pira salat sunnah. Nah begini, ada orang yang daimul hadas. Apa daimul hadas itu? Orang yang daim terus menerus. Daim itu hadas artinya hadas. Di daimul hadas adalah orang yang terus menerus keluar hadas, keluar darah misalkan dari vaginanya, atau terus menerus keluar air kencing dari si otongnya misalnya. Nah ini seperti biasa orang yang daimul hadas itu kalau mau wudu itu syaratnya harus sudah masuk waktu. Nah misalkan ada orang yang daimul hadas, dia mau mengusap mujah, cara wudunya dengan cara mengusap mujah, maka begitu masuk waktu zuhur, sebagai contoh zuhur nih, dia kemudian pergi ke kamar mandi. Apa yang dilakukan? Dia basuh penisnya, dia sucikan penisnya, kemudian setelah suci diwadahi pakai plastik, dimasukin plastik atau memasukkan plastik ke penisnya, kemudian diikat dengan lakban atau dengan tali supaya si air kencingnya tidak menetes, kemudian dia berwudu. Nah setelah sempurna berwudu dia baru boleh menggunakan mujah, karena mujah mah itu harus ba'da kamali toharoh, harus sesudah sempurna bersuci. Lalu dia berwudu, selesai berwudu sampai sempurna, baru kemudian dia memakai sepatu ya. Nah tiba-tiba setelah dia memakai sepatu dalam keadaan sudah bersuci sebelum sembahyang zuhur, nah di sini tiba-tiba ahdasa, dia berhadas ba'da lubsil khuffi, setelah dia memakai sepatu. Dan hadasnya bukan hadas air kencing, melainkan hadas yang lain, misalkan kentut. Nah qabla ayyusoliyah, sebelum dia sempat sholat dengan sucinya yang tadi, sebelum dia sempat melaksanakan sembahyang zuhur. Nah bagaimana caranya? Maka caranya dia wudu lagi ya, biasa membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap membasuh kedua kaki, jadi ganti mengusap kedua mujah. Ulang lagi, membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh kedua, bukan membasuh, mengusap. Maka solusinya atau caranya dia tinggal berwudu lagi, muka dia basuh, tangan dia basuh, kepala dia usap. Pas mau membasuh kaki boleh diganti dengan mengusap mujah. Setelah itu gimana? Lalu baru wa yastabihu ma kana yastabihu law baqiyatuhu. Lalu dia tinggal melaksanakan sholat apa yang boleh dilakukan. Dia boleh dengan wudunya tadi boleh melakukan fardu dan sholat sunnah. Silakan ya Pak Yudung. Nah lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Falau sholat maka lamun sholat sapa daimul hadas. Ayeuna mah geus kaburu sholat heula ya. Falau sholat maka lamun sholat sapa daimul hadas biturihi kelawan sesucine daimul hadas mangjaya teh anu daimul hadas teh ayeuna mah sempat sholat. Jadi dia begitu masuk waktu zuhur dia pergi ke kamar mandi, burungnya dia bersihkan, lalu dia ikat dengan plastik supaya tidak netes si hadas yang daimnya teh. Kemudian dia sambudu dengan sempur. Setelah wudu dengan sempurna, kemudian dia memakai mujah. Setelah dia memakai mujah, kemudian dia sempat melaksanakan sholat fardu. Selesai sholat fardu cekuk hitut, kentut dia. Nah berarti dia keluar hadas. Nah tetapi keluar hadas teh setelah sempat melaksanakan sholat fardu. Nah bagaimana? Walau sholat maka lamun sholat sapa si wong bituri kelawan sesucine si wong lamun mangjai teh kaburu ngalaksanakeun sholat dengan sesucina teh fardhon ing sholat fardu tapi belum sempat mengalaksanakan sembahyang sunnah da kaburu batal teh ya. Qabla ayyuh disa sadurung yen tahadas sapa si daim dia sempat melaksanakan sholat zuhur dulu sebelum dia berhadas, tapi kemudian dia keburu hadas sehingga belum sempat melaksanakan sembahyang maka biasa dia wudhu lagi, membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, mengusap kedua mujah. Masa maka ngusap sapa si wong atau sapa daimul hadas, maka ketika membasuh kaki boleh diganti dengan mengusap mujah. Setelah selesai berwudunya, apa yang boleh dia lakukan? Dia hanya boleh melaksanakan sembahyang sunnah dan sembahyang zuhur mah sudah. Bolehkah dengan sucinya itu dia melaksanakan sembahyang asar? Enggak boleh, karena dia sebagai daimul hadas. Hari daimul hadas mah walaupun belum batal tidak boleh melaksanakan sholat untuk sholat berikutnya. Kalau mau sholat maka dia harus berwudu pada waktu asarnya, ya kan dia wudunya pada waktu zuhur. Jadi yang diperbolehkan bagi dia cuma apa? Nah, istabaha wastabaha lan amri wenang sapa si daimul hadas an-nawafila ing pira-pira sholat sunnah. Fardunya boleh tidak? Tidak boleh. Faqat hale belaka tiba-tiba dudur puasa tiba, boleh nggak dia melaksanakan sembahyang dengan wudu yang itu? Tidak boleh ya, walaupun belum batal, karena daimul hadas mah wudu nanti harus sesudah masuk waktu, sementara dia berwudunya masih waktu zuhur. Jadi walaupun waktu asar beberapa menit lagi tiba-tiba tiba waktu asar, dengan wudu tadi dia tidak boleh melaksanakan sembahyang fardu. Jadi yang boleh dia lakukan hanyalah an-nawafila faqat, hanya sembahyang sunnah. Paham enggak? Ya. Fa in masah mangkala mengusap sapa asyasu awak-awakan. Ini sebagai tafre dari yang pertama, dari yang di atas. Tadi kan katanya orang yang mukim berapa hari jatahnya? 1 hari 1 malam. Nah sekarang timbul masalah cabang. Fa'in masaha mangkala mengusap sapa asyasu awak-awakan mangjaen mengusap mujah bil haudori dalam waktu ning umah. Bil haudori dalam waktu ning umah, ketika dia berada di rumah, ketika tidak bepergian dia mengusap mujah. Summa saparo mangka kari-kari lelungan sapa sisasun, kemudian dia melakukan perjalanan. Nah, tong mangjalah mang Anton teh sedang ada di rumah, garis miring tidak bepergian. Dia mengusap mujah. Ya, dia mengusap mujah. Berapa jatahnya? 1 hari 1 kakarek menang setengah hari ya, baru dapat 6 jam. Dia kemudian summa safaro, kemudian dia melakukan perjalanan cek Mang Anton, saya mau pergi ke Bandung gitu, mau ngadu nasib di Bandung gitu. 1 aw masaha talang usap sapa si sasun bisapari dalam waktu lelungan.
aw masaha atau ngusap sapa sasun bis safari dalam waktu lengan, atau Mang Anwar misalkan Mang Anwar itu sedang musafir, sedang melakukan perjalanan ya, dia sedang musafir, tiba-tiba dia mukim sampai di sebuah daerah, saya mau mukim aja, nggak mau nggak melanjutkan perjalanan, berarti dia musafir yang kemudian mau mukim, dan itu jatahnya belum lewat 1 hari 1 malam. Qabla mudhi yaumin ing dalam sadurunge lewat sedina, ing dalam sadurunge lewat sedina walailatin lan sabangi sebelum lewat masa 1 hari 1 malam. Orang contohan jam genep Mang Anton musab mujah sedang berada di rumah, jam 12 Mang Anton melakukan perjalanan, berarti dia berada fil hadar summa safaro, kemudian melakukan perjalanan sebelum habis masa 1 hari 1, karena dia baru berapa jam, baru 6 jam. Mang Anwar sedang melakukan perjalanan, kemudian dia mukim, dan itu memakai mujahnya belum lewat 1 hari 1 malam, misalkan baru 6 jam. Nah, bagaimana cara mengusap mujahna? Atamma masha muqimin, atamma maka nyampurnakan sapa sasun masha muqimin kaya ngusape wong kang mukim. Jawab dari 2 permasalahan tadi, maka kita bikin satu-satu dulu ya supaya gampang. Fa'in ayo bareng-bareng, fa'in masa syahsu filha dari summa safaro, langsung dijawab atamma masha mukimin. Si Jair sedang berada di rumah, kemudian melakukan perjalanan sebelum lewat masa 1 hari 1 malam dari semenjak dia memakai mujah ya, dari dia memakai mujah, maka dia harus menyempurnakan seperti orang mukim, jadi jatah musabnya cuma 1 hari 1. Kedua, fa'in masa syasufi ayafis safari, kemudian summa aqoma qabla mudi yaumin walai. Ayo jawabannya atama masha. Mang Anwar sedang melakukan perjalanan musafir, kemudian sebelum lewat 1 hari 1 malam dia berubah tujuan, asalnya bepergian menjadi mukim, sebelum lewat masa 1 hari 1 malam, maka dia harus menyempurnakan seperti orang yang mukim, jadi mudahnya atau masanya cuma 1 hari 1 malam. Gesbek 1 hari 1 malam mah wayah, nah itu sepatu wajib dicopot kalau mau wudhu, kakinya yang dia basuh, bukan sepatu yang dia usap. Jadi kalau sudah lewat 1 hari 1 malam, maka jurusnya menggunakan jurus membasuh, membasuh kedua tangan, mengusap kepala, membasuh kedua. Itu harus seperti itu, tidak boleh mengusap menggunakan mujah. Wal wajib, paham ya, paham betul? Wal wajib lan utai kang wajib masil khufi dalam mengusap mujah, yang menjadi kewajiban di dalam mengusap mujah iku ma barang yutlaku kang den ucapaken, iku ma barang yutlaku kang dan ucapaken alai ngatasé ma opo ismul masih ngaran musab. Yang wajib di dalam mengusap mujah ada sesuatu yang bisa disebut mengusap, sakur-sakur perkara anu bisa dianggap mengusap, asal dianggap mengusap, jadi tidak ada cara tertentu, yang penting mah dianggap sebagai mengusap. Iza kana nalikane ana opo masuk, iza kana nalikane ana opo masuk iku ala zahiril khufi ngatasé jabane mujah, yang penting mandi disebut kategori mengusap, dan yang penting yang diusap itu adalah bagian luar. Yang penting mah dianggap mengusap, dan yang diusapnya adalah bagian luar. Kumaha lamun diusapna bagian jero, wala yujazi ulan orang nyukupi opal mazhau musab, lan orang nyukupi opal mazhau musab ala batini ngatasi bagian jerone khuf,
Tidak boleh mengusap mujah ke bagian dalam di kodok misalkan, nggak boleh. Jadi mengusap mujah mau di luar, bukan bagian dalam. Wala ala aqbil khupilan orang yang setungkake mujah. Dan orang yang tungkake mujah, dan juga tidak cukup mengusap bagian tungkak mujah, nggak boleh. Itu harus bagian atasnya, tidak boleh bagian dalamnya, tidak boleh bagian belakangnya tungkaknya. Wala ala harfihi lan ora ing atase pinggire khuf, lan ora ing atase pinggire khuf, dan tidak boleh mengusap bagian pinggir mujah. Wala ala asfalihi lan ora ing atase bagian sore khuf, lan ora ing atase bagian sore khuf. Awas, di dalam mengusap mujah yang penting bisa dikategorikan mengusap asalkan yang diusapnya adalah bagian luar. Tidak boleh mengusap mujah ke bagian dalamnya, bagian tungkaknya, bagian pinggirnya, atau bagian bawah mujah. Wa sunnatul lanutai sunnah, wa sunnatul lanutai sunnah fi masihi dalam musab khuf, ya bi mazil musab mujah. Iku ayakuna yen ta'ana apa yasi masu iku khututon, iku khututon garis-garis tapi alus nama cenang musab mujah dengan cara dengan posisi menggaris. Perhatikan ke depan, ini sepatu ya, ini dengan menggaris, ini menggaris namanya menggaris dengan cara dengan posisi menggaris. Jadi tulisan begini, nah menggaris namanya ya. Memang di dalam mengusap mujah tidak ada ketentuan khusus, yang penting mah termasuk kategori mustahab, tetapi afdalnya di dalam cara mengusap dengan posisi menggaris gitu ya. Itu khututan, garis-garis ya. Sunnahna di dalam mengusap mujah dengan posisi menggaris. Kumaha maksud posisi menggaris tapi ayu farija kelawan yen tabenggangaken. Biayu farija kelawan yen tabenggangaken sapa almasi wong kang ngusap. Carana orang yang mengusap itu harus merenggangkan baina asabihi dalam antarane pira-pira jiri-jine yasi masih, di dalam antarane pira-pira jiri-jine masih. Jadi di antara jiri-jirinya dia renggangkan jiri-jirinya ya. Begini, perhatikan ke depan, dia renggangkan antara jari-jari seperti ini, namanya posisi menggaris. Wala yadumu, tidak boleh dikumpulkan, tidak boleh begini ya, itu namanya domu, tidak boleh begini. Wala yadumu lan wala yadumma ya, dan nanti wala yadumma lan yenta ora kena ngumpulaken, lan yenta ora kena ngumpulaken, lan yenta ora kena ngumpulaken sapa masih ha ing asobi, dan dia tidak boleh mengumpulkan atau mengepalkan jari-jarinya, melainkan si jari-jari tersebut harus direnggangkan, dianggangkan. Waya bulan batal almasai ngusap, waya bulan batal almasu ngusap. Opal masuk ngusap al-khufaini ngatasé mujahroron, mengusap kedua sepatu dianggap batal. Bisalah satu asya kelawan telu pira-pira perkara. Mengusap mujah dianggap batal dengan 3 perkara. Pertama, bi khala'ihima kelawan nyopot khufaini dengan cara melepas kedua sepatu. Kalau melepas kedua sepatu maka tidak boleh mengusap sepatu, udah dicopot sepatunya juga. Au khal'i ahadima atawa nyopot salah suwijine khufaini, atau salah satunya kita lepas. Maka ketika wudhu tidak boleh dengan cara mengusap sepatu, tidak boleh dengan cara mengusap mujah, karena mujahnya sudah lepas salah satunya, sudah dicopot salah satunya. Awin khila'ihi atawa kacopote ahad, atau terlepas ya. Tadi mau disengaja, akhirnya terlepas dengan sendirinya. Al-khurujil khufi atawa matune khuf, anu salahiyatil masih saking sifat patute den usap. Anu salahiyatil masih saking sifat patute den usap, atau si mujahnya tidak layak untuk diusap. Mana contohnya mujah menjadi tidak layak, seperti mujahnya sobek, kata kharuki kayak
bedahe ya sikhu kata kharrutihi kaya bedahe ulangi lagi, mengusap mujah dianggap batal dengan 3 perkara. Pertama karena copotnya mujah, baik copot keduanya ataupun copot salah satunya, atau karena tercopot dengan sendirinya, atau karena mujah sudah tidak layak untuk dipakai seperti mujahnya sudah sobek. 1. Nomor 2, wan qida'il muddati lan tutuge mangsa. Wan qida'il muddati lan tutuge mangsa, artinya nomor kedua karena sudah habis masanya waktuna. Wa fi ba'din nusalan ikulum sebagian tuladan muddatul masih utawi dawuh muddatul mashi, dalam sebagian redaksi bahasana wan apa? Wan qida'u muddatil mashi, ayat tambahan masih. Min yaumin nyatana sedina walatilang sabengi mukimin kada wong kang mukim, yaitu jatah 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, wa salasati ayamin lan 3 pira-pira bengi, wa bilayaliha kalawan salah wa salasati ayamin lan 3 pira-pira dina, bilayaliha kalawan pira-pira bengine salasah, atau 3 hari 3 malam bagi siapa? Limusafirin, bagi orang yang bepergian. Nomor 2. Nomor 3, wa bi'urudi ma'lan kelawan anyare perkara yujibu kang wajibakan apa ma'al guzlaing adus, yujibu kang wajibakan apa ma'al guzlaing adus. Nomor 3, karena kedatangan perkara yang mewajibkan mandi. Mana contohnya yang mewajibkan mandi? Kajanabatin seperti junub itu ya, Mang Anwar teh pakai sepatu tiba-tiba junub, maka wayana alamun junub mah sapatuna wajib dicopot. Nah, jadi tidak boleh menggunakan tidak boleh dengan cara mengusap mujah. Awahidin atau wahid aw nipasin lila bisil hupi, kadue wong kang nganggo mujah, lila bisil hupi kadue wong kang nganggo mujah. Wis simpulkan ada berapa yang membatalkan mengusap? Ada 3. Pertama, lepas, nah kedua mujah atau salah satunya, atau terlepas dengan sendirinya, atau karena mujah tidak layak untuk dipakai karena sobek. Nomor 2, habis masanya, yakni 1 hari 1 malam bagi orang yang mukim, atau 3 hari 3 malam bagi orang yang beber. Nomor 3, karena kedatangan perkara yang mewajibkan mandi seperti junub, haid, nifas bagi orang yang memakai mujah. Faslun wallahu a'lam bishawab. Allah biha